selanjutnya. Kita akan mulai acara kita pada hari ini pada pukul 2:05 sambil menunggu beberapa partisipan lain yang akan bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita sama-sama akan mendengarkan salah satu lagu kesukaannya Dr. Sally ya. Di sini lagunya lagu yang sangat bagus, bercerita tentang doa orang tua. Mari kita dengarkan sama-sama sambil menunggu. Lord, I want my kids to know the straight and narrow road, but the world is waging war against their soul. This I know. Lord, I want my kids to win over the power of sin, but I can't control the choices that so this I pray, hold their hearts when I'm not there. When trials come to test their faith, let them know the power of prayer. Hold their lives in your hands. When the world tries to push them down, provide the grace to stand, hold them close when I can't. Lord, I want my kids to be living life victoriously, yet I know that there's no win without a war. Yes, there's a war. Lord, I'm trying to let go all of my earthly control, so that heaven has the strongest voice today. Yes, this I pray, hold their hearts when I'm not there. When trials come to test their faith, let them know the power of prayer. Hold their lives in your hands. When the world tries to push them down, provide the grace to stand. Hold them close when I can. Selamat sahabat, selamat siang untuk kita semua peserta Zoom kita pada hari ini dengan judul
Parenting with Grace, yang kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia yaitu mengasuh anak dengan kasih karunia. Saya mengucapkan selamat datang buat partisipan yang baru pertama kali hadir hari ini, dan selamat bergabung kembali kepada para peserta yang sudah mengikuti seminar 1 dan 2 yang lalu. Nama saya Priscilia, saya adalah MC kita pada acara hari ini. Acara webinar ini dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Mount Moriah, dan saya mewakili Departemen Bakti Wanita Advent dan Departemen Rumah Tangga dari Gereja Mount Moriah ingin mengucapkan salam kenal, selamat datang bagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan masuk ke dalam poin pembahasan yang ketiga, yaitu The Greatest Need in Families Today. Kebutuhan terbesar di dalam keluarga masa kini. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira apa aja sih ya kebutuhan terbesar kita, keluarga kita saat ini? Nanti kita cocokin sama-sama ya, sambil mendengarkan materi di siang hari ini yang akan dibawakan oleh pembicara. Kita akan sama-sama belajar ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai acara webinar kita hari ini, saya ingin mengundang Ibu Lili untuk membuka acara ini di dalam doa. Silakan Ibu Lili. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami puji syukur Tuhan atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami semua masih Kau berikan kesempatan untuk mengikuti seminar Parenting with Grace ini. Tuhan, kiranya Kau berkati Dr. Sally yang akan membawakan materi. Biarlah apa yang akan kami dengarkan nanti dapat menolong kami, khususnya dalam mendidik anak-anak kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga semua perangkat yang kami gunakan, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lili. Bagi yang baru pertama kali hadir di sini, kita bisa lihat di tabel ini, seminar Parenting with Grace mengasuh anak dengan kasih karunia ini akan dibagi ke dalam 8 kali pertemuan. Dan hari ini adalah pertemuan ketiga. Setelah itu masih ada lagi 5 sesi pembahasan ke depannya. Untuk Bapak Ibu peserta yang baru bergabung pada hari ini, tidak perlu berkecil hati, takut ketinggalan ya, karena topik-topik yang akan dibawakan setiap Sabtu itu tuh beda-beda, dan di akhir seri seminar ini nantinya akan dibagikan link untuk menonton seminar dari minggu pertama. Tapi tentunya lebih enak ya kalau kita bisa bergabung sama-sama langsung di acara Zoom ini, supaya kalau misalkan kita ada pertanyaan, kita bisa langsung bertanya juga. Bisa dilihat di sini, saya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini, Dr. Sally Lempun. Bagi Bapak Ibu yang sudah 2 kali datang, mungkin sudah sering ya mendengarkan profilnya, tapi nggak apa-apa ya, saya ulang kembali untuk peserta yang baru bergabung pada hari ini, supaya lebih bisa mengenal beliau. Dr. Sally lahir dan dibesarkan di Penang, Malaysia, menikah dengan Pastor Poon Check Yat. Memiliki 2 putri yang sudah berkeluarga dan beliau memiliki 4 orang cucu. Beliau sudah 38 tahun berkecimpung di bidang pendidikan, mulai dari memimpin kelas di tingkat SMP, SMA, dan juga universitas. Bahkan sebelum pensiun, beliau pun pernah melayani sebagai Direktur Pelayanan Anak-anak, Keluarga, dan Wanita di Divisi Asia Pasifik Gereja Masehi Advent hari ke-7. Walaupun sudah pensiun ya, beliau tidak ada kata pensiun buat seorang Dr. Sally karena dedikasinya yang sangat tinggi. Sampai hari ini, beliau masih terus aktif membawakan berbagai seminar, pelatihan, dan masih melayani sebagai penasehat di Conference Gereja Advent di Singapura. Nah, karena beliau akan membawakan webinar dalam bahasa Inggris, maka webinar ini akan dialih bahasakan ke bahasa Indonesia yang akan ditranslate oleh Ibu Mitzi. Setelah Dr. Sally membahas mengenai topik kita hari ini, kita akan punya sesi tanya-jawab Q&A yang terbatas hanya 30 menit.
Mohon maaf untuk kelancaran acara kita hari ini bagi semua Bapak Ibu peserta Zoom di sini yang mempunyai pertanyaan, hanya bisa diketik di kolom chat saja. Ditulis dengan jelas ya, misalkan gender anaknya berapa, apa, usianya berapa, kondisi latar belakangnya gimana gitu. Dan nantinya akan dijawab semaksimal mungkin oleh pembicara. Saya senang nih melihat di seminar 1 dan 2 yang lalu, banyak Bapak Ibu yang antusias dan semangat sekali ingin bertanya, tapi oleh karena keterbatasan waktu, mohon maaf beberapa tidak bisa dibacakan secara langsung di acara. Panitia akan membantu mensortir pertanyaan-pertanyaan, memberikan prioritas sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini. Jadi saya menganjurkan ya Bapak Ibu yang kira-kira pas waktu materi dibagikan nih, udah merasa, wah saya punya pertanyaan gitu. Silahkan ya, semuanya dapat langsung diketik di kolom chat, supaya nggak lupa pertanyaannya apa. Jadi saya juga menghimbau bagi Bapak Ibu semua di sini untuk mengganti nama atau rename nama di Zoom sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan untuk mempermudah panitia untuk mendata. Ada juga virtual background yang sudah dibagikan di kolom chat. Bagi yang berkenan boleh menggunakan juga. Oke, tanpa menunda waktu lagi, saya serahkan waktu ini kepada Dr. Sally untuk membawakan materi siang hari ini. Without further ado, I would like to invite Dr. Sally to start the presentation today. You know, tomorrow is a special day. Anda tahu besok adalah hari yang spesial? You know what special day it is? Apakah Anda mengetahui hari apakah itu? I don't know whether it's the same day as what we celebrate in Singapore. Saya tidak tahu apakah itu hari yang sama dengan yang dirayakan di Singapura. Yeah. Yeah, somebody said something. Mother's Day. That's right. Tomorrow is Mother's Day. Besok adalah hari ibu. So let's give a clap for all the mothers here. Mari kita bertepuk tangan untuk semua ibu yang ada di sini. All of you have worked very hard. Anda semua telah bekerja keras to take care of your kids. Untuk menjaga anak-anak Anda. Yeah. And I will say a special prayer for all you mothers. Dan saya akan mengucapkan doa spesial untuk Anda para ibu untuk hari ibu besok. Yes. In fact, since the beginning of this series, I've been praying for each one of you and for all your children and your families. Dan sebenarnya sejak awal seri seminar ini, saya sudah mendoakan masing-masing dari kita, satu demi satu bersama anak-anak kita dan keluarga kita. Okay, let me share screen now. Okay, today we are going to talk about the greatest need. Hari ini kita akan membicarakan tentang kebutuhan terbesar. What is this greatest need in families today? Apakah kebutuhan terbesar yang diperlukan oleh keluarga-keluarga masa kini? Let's see from the following text you can guess what it is. Mari kita lihat dari teks berikut. Mungkin Anda bisa menebak. Ya. Dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. So there is a time and a season for everything, it says. Jadi dikatakan di sini ada waktu dan masa untuk setiap halnya. Time. Waktu. Can you stop time? Apakah Anda bisa memberhentikan waktu? Okay. Today we are going to talk about this greatest need. All of us need more time. Hari ini kita akan membicarakan tentang kebutuhan terbesar kita. Ya, semua dari kita membutuhkan waktu yang lebih. Unfortunately, we have only 24 hours.
Namun sayangnya, setiap dari kita hanya memiliki 24 jam saja setiap hari. Yes. But how is it that some people seem to have more time than others? Namun bagaimana caranya? Sepertinya hanya sebagian orang dari kita bisa memiliki waktu yang lebih daripada orang yang lain. In Colossians chapter 4, verse 5, Di Kolose 4 ayat 5, di sini it says, dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. in the English, it's very simple. Make the best use of your time. Dalam bahasa Inggris, jauh lebih simple. Make the best use of your time. Yeah. Now, I'd like to go back to our basic assumptions. Kita akan kembali ke asumsi dasar dari Yeah. seminar ini. All these seminars are Bible-based. Jadi semua seminar ini adalah berdasarkan dari Alkitab. And we believe that there's an all-powerful God who loves us. Dan kita percaya ada Tuhan Maha Kuasa yang mencintai kita, He's interested in us. yang tertarik pada kehidupan kita, And He lavishes grace on us dan Ia memberikan kasih-Nya dengan sangat berlebih kepada kita. so that we can lavish the same grace on our families. Sehingga kita juga bisa memberikan kasih karunia yang begitu besar yang sama kepada keluarga kita. As well as those around us. Seperti juga orang-orang di sekitar kita. Yeah. And He wants the best for us. Dan Allah itu menginginkan yang terbaik untuk kita. And will help us all the way. Dan akan menolong kita sepanjang jalan. And when we are stuck with any problem, Jadi meskipun kita tersangkut suatu masalah, He hears and answers us when we pray and call out to Him. Allah itu mendengar dan menjawab doa-doa kita saat kita meminta. Yeah. So, underlying all of this, we are going to look at how living in the 21st century makes us want to turn to this God to help us. Jadi dari dasar semua problem kita akan melihat hidup di abad ke-21 ini yang membuat kita ingin berpaling kepada Tuhan. Yeah. How many of you have headaches? Berapa dari Anda yang mempunyai sakit kepala? Yeah. Living life is like a pressure cooker nowadays. Hidup di zaman sekarang ini seperti hidup dalam pressure cooker. And time has become such a rare commodity in the family. Dan waktu itu menjadi suatu yang sangat sulit didapatkan dalam keluarga. That's why it qualifies to be the greatest need that we need today. Karena itulah waktu menjadi sesuatu kebutuhan utama yang diperlukan keluarga-keluarga di zaman sekarang ini. Yeah, we are told that parents don't have time for children. Jadi kita diberitahu bahwa sekarang ini orang tua tidak mempunyai waktu untuk anak-anak mereka. Okay, and husbands and wives don't have time for each other. Bahkan suami istri tidak mempunyai waktu untuk satu sama lain. And while we are struggling for time so that we can do better, we can focus on making money to have a better family life. Jadi, sementara kita berkonsentrasi pada waktu bagaimana cara membuat uang, menghasilkan uang lebih banyak lagi untuk kehidupan yang lebih baik lagi. And while we are making money, dan sementara kita sedang menghasilkan uang, we destroy family life itself. Kita menghancurkan kehidupan keluarga itu sendiri. Isn't that a sad state of affairs? Bukankah ini adalah suatu keadaan yang menyedihkan? So, many times people in their 30s and 40s face the most challenges. Jadi seringkali orang-orang muda di usia 30 dan 40 tahun menghadapi tantangan yang begitu besar. Because it is this time that many of them face the pressure of parenting. Karena banyak kali di usia-usia sekarang itu, usia 30 dan 40 tahun, orang-orang menghadapi tekanan untuk menjadi orang tua. And at the same time, they face a lot of stress from work. Dan di saat bersamaan, mereka juga menghadapi stres yang besar dari tempat kerja. From building up their career.
dari membangun karir mereka, and then you add to it all the daily conflicts in the family, lalu ditambah dengan konflik harian dalam keluarga, and worries about the future of the children, lalu ditambah lagi dengan kekhawatiran tentang kehidupan anak-anak mereka di masa depan. and many mothers would tell themselves, oh, maybe, children are small. When they grow up a little bit more, then I will have an easier time. Dan banyak ibu-ibu yang berkata, aduh mungkin karena anak saya masih kecil, mungkin kalau anak saya sudah lebih besar, saya akan memiliki waktu hidup yang lebih mudah. Is that true? Apakah itu benar? Or is it the truth that as children grow, they need their parents even more? Ataukah malah saat anak-anak bertambah besar, mereka membutuhkan orang tua mereka lebih banyak lagi? I think life was simpler when they were babies in our arms. Saya rasa kadang waktu itu lebih simple saat anak-anak kita masih bayi. Yeah, I now I think back, it was so much easier carrying my grandchildren when they were young. Dan bila saya melihat ke belakang, saya ingat waktu cucu-cucu saya masih bayi, jauh lebih mudah menjaga mereka saat mereka masih bayi. Now they know how to talk. Sekarang mereka bisa berbicara. They know how to argue. Mereka bisa berargumen dengan kita. Yeah, and you really need to spend a lot of time thinking through how you can handle all these things. Jadi kita kadang harus berpikir lebih keras bagaimana kita menghadapi hal-hal ini. Yeah, and husbands and wives also find that they don't have time for each other. Dan suami istri juga akhirnya tidak mempunyai waktu untuk satu sama lain. So, save some of that time that you spend dating and on your honeymoon, save it until your marriage and be sure to find the time for each other. Jadi simpanlah baik-baik waktu Anda dulu berkencan dan honeymoon Anda, hingga saat Anda menikah, ingatlah waktu-waktu itu, pastikan Anda mempunyai waktu seperti itu lagi. I got some help from Yen Li, who did some research, and in Indonesia, there has been an increase of 2% of working women in 2020. Jadi saya sudah dibantu oleh Ibu Yen Li melakukan research di Indonesia, dan hasilnya adalah ada kenaikan 2% wanita bekerja di tahun 2020. So more mothers are going out to work. Jadi tambah banyak lagi ibu yang pergi keluar rumah untuk bekerja. Yeah. While I was presenting this same seminar in Korea, I found out that Korean couples spend only 2 minutes communicating each day. Jadi saat saya melakukan seminar ini di Korea, saya menemukan bahwa kebanyakan pasangan hanya menghabiskan waktu 2 menit bersama keluarga mereka. And in these 2 minutes, what do they talk about? Dan dalam 2 menit ini apa yang bisa mereka bicarakan? Okay, for example, have you eaten your dinner? Contohnya, dalam 2 menit itu, apakah kamu sudah makan malam? What time are you coming home? Jam berapa kamu pulang nanti? Okay, did you remember to sign the report card for Anna? Apakah Anda kamu mengingat sudah menandatangani raport untuk Anna? Or have you remembered to pay for the electricity for the home? Atau apakah kamu ingat sudah bayar listrik apa belum? Yeah. So we are all wrapped up with these very unimportant things in our communication. Jadi dalam komunikasi kita ini, kita terlalu terikat dengan waktu-waktu hal-hal yang tidak penting. Because we have gotten so used to each other. Mungkin karena kita sudah sangat terbiasa dengan satu sama lain. And we don't have anything else to talk about. Dan kita tidak mempunyai hal lain untuk dibicarakan lagi bersama pasangan. Then we have this saying, oh, it's not quantity time, it's quality time. Dan ada lagi ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa, yang penting adalah quality, bukan kuantitas. What do you mean by quality time?
Jadi apa maksud dari waktu berkualitas ini? Yeah. It means that when you spend time together with one of your family members, you are really focusing on that person. Jadi sebenarnya maksud dari waktu berkualitas ini adalah saat Anda menghabiskan waktu bersama anggota keluarga, Anda benar-benar fokus kepada mereka. Well, watching TV together, sitting side by side, doesn't qualify for quality time. Jadi kalau kita menonton TV bersama-sama, duduk berdampingan, itu tidak bisa dikategorikan sebagai waktu berkualitas. Quality time means communication. Quality time atau waktu berkualitas ini artinya adalah berkomunikasi. There is interaction. Jadi harus ada interaksi. You are doing something together. Jadi Anda harus melakukan sesuatu bersama-sama. And you are finding out more about the other person and understanding this person at a deeper level. Jadi Anda harus saling mencari tahu tentang orang yang Anda habiskan waktu bersama ini dalam hal yang lebih dalam. So does it mean we don't need quantity time? We just need quality time? Jadi apakah artinya kita hanya membutuhkan waktu berkualitas tapi tidak perlu waktu yang banyak bersama mereka? The answer is definitely no. Jawabannya tentu saja tidak. We need to spend lots of time with our family. Jadi kita harus menghabiskan banyak waktu bersama keluarga kita. And we also need quality time with them. Namun kita juga membutuhkan waktu berkualitas bersama keluarga kita. So both are equally important. Jadi keduanya ini sama pentingnya. Because love, if you spell it, it spells time. Karena kasih atau cinta ini, bila Anda mau membacanya itu sama dengan waktu. Yes. And we need to spend this time, this quality time, in 5 different vitamins of love. Jadi kita harus menghabiskan waktu ini, waktu berkualitas ini dalam 5 vitamin cinta kasih. Yeah, you know, when you take your vitamins, you make sure you have a balance of vitamin A, B, C, D, E, right? Jadi bila Anda memakan vitamin harian Anda, tentu Anda memperhatikan keseimbangan dari vitamin A, B, C, D, E, bukan? Yeah, I don't know how this is going to translate because it's this A, B, C, D, E vitamins of love we are going to look at now. Jadi dalam bahasa Inggrisnya kita akan memperhatikan vitamin A, B, C, D, E. Okay. What is vitamin A? Jadi vitamin A di sini adalah attention. Attention, atau dalam bahasa Indonesia kita bilang perhatian. What do we mean by attention? Jadi apa yang kita maksudkan dengan perhatian di sini? In other words, we are connecting with the other person. Jadi dalam kata lain adalah kita berkoneksi dengan orang lain. We are focused. Kita fokus dengan mereka. We make sure the attention is positive. Dan kita harus yakin bahwa perhatian kita bersifat positif. Yeah, a lot of kids who don't get enough attention from their parents, they misbehave. Kebanyakan dari anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka tuh biasanya akan berulah. So at least if the parents scold them, they are getting the attention they want. Jadi saat mereka berulah itu, setidaknya saat orang tua mereka memarahi mereka, mereka mendapatkan perhatian. But this kind of attention is negative. Namun sayangnya perhatian saat kita memarahi mereka ini adalah perhatian yang negatif. Yeah, and this attention is important for every child to give them 15 minutes every day, at least. Jadi perhatian yang positif ini sangat penting untuk kita berikan kepada anak-anak itu setidaknya 15 menit dalam sehari. Now, 15 minutes is not a lot of time, right? Jadi dalam sehari 15 menit sebenarnya bukan waktu yang banyak. Okay, let's go on to the other vitamins and see how we can ensure that our children have enough of our time. Kita harus melihat vitamin lain untuk meyakinkan anak-anak kita mendapatkan waktu yang cukup dari kita. All right.
Vitamin B Vitamin B di sini stands for bear hugs and touches each morning and evening. dalam bahasa Inggris dikatakan vitamin B ini adalah bear hugs, yaitu pelukan beruang ya, istilahnya pelukan erat atau sentuhan setiap pagi dan malam. Yes, we all need this wonderful touch of love. Jadi semua dari kita membutuhkan sentuhan kasih yang indah ini. Whether it's between parents and children, Apakah ini di antara orang tua dan anak, or between husband and wife. atau di antara suami istri. It's an expression of deep love. Pelukan erat ini adalah suatu bentuk ekspresi kasih yang dalam. You know, they have already tested this out in a long, long study, which lasted 36 years. Jadi sebenarnya pelukan erat ini sudah dites di dalam percobaan yang berlangsung sekitar 36 tahun. Now, many of us won't have the patience to do this, but they followed a group of kindergarteners. Jadi mungkin dari kita banyak yang tidak memiliki kesabaran sepanjang 36 tahun, namun mereka mengikuti sekelompok anak TK from the time they were 5 years old until the time they were 41 years old. Jadi dari saat anak-anak itu berusia 5 tahun, perkembangan mereka diikuti sampai mereka berusia 41 tahun. And they found the following. Dan ini hasilnya. That having a warm and affectionate relationship with the father and mother was significantly associated with adult accomplishment. Jadi hasilnya adalah anak-anak yang memiliki orang tua hangat dan penuh kasih itu sangat berpengaruh dalam pencapaian sosial mereka saat mereka tumbuh dewasa. And they found that those who experience a lot of love from their parents grew up to be preteens. That means our Gen Z kids with greater self-esteem. Jadi hasilnya dilihat bahwa mereka yang mempunyai kehangatan, hubungan yang hangat dengan orang tua mereka, begitu mereka tumbuh menjadi preteens atau generasi Z kita itu, mereka memiliki kepercayaan diri. And they found that these kindergarteners also grew up to be young adults capable of better, closer relationships with others in the family and outside the family. Dan anak-anak TK ini begitu mereka menjadi anak-anak muda yang sudah beranjak dewasa, mereka memiliki kemampuan untuk memiliki hubungan yang lebih menyenangkan, lebih baik dengan orang-orang sekitar mereka. And at age 41, dan saat mereka sudah berusia 41 tahun, they found that those who were raised with a lot of affection were most likely to have long and happy marriages. Diperhatikan bahwa mereka yang mempunyai kasih sayang, memiliki perhatian yang paling banyak, akhirnya mempunyai hubungan perkawinan yang lebih baik. And raise children and develop close friendships. Dan mereka bisa mendidik anak-anak mereka, mempunyai hubungan pertemanan yang erat. Pursue outside interests. Mencari mencari suatu hobi atau interest mereka. Yeah. And feel generally happier and less stressed. Dan merasakan secara general, secara umum itu merasa lebih senang, lebih bahagia, dan lebih tidak stres. Okay, so a simple thing like being hugged and loved. Jadi hal-hal sangat simpel seperti dipeluk dan merasa dicintai. Doesn't require any money. Tidak membutuhkan uang. And let's check ourselves. Do we hug our children often? Jadi kita harus ingatkan diri kita untuk memeluk anak kita sering-sering. Yeah. Do we give them kisses often? Apakah kita sering mencium mereka? Would you say that Indonesians are capable of doing that? Apakah kita mengatakan bahwa kita sebagai orang Indonesia mampu menyayangi anak-anak kita seperti itu? Possible? Mungkinkah? Yeah.
I know that in the Chinese family, hugging and kissing and all that is not very popular. Saya tahu bahwa di keluarga Chinese pada umumnya mencium dan memeluk anak-anak itu jarang dilakukan. Especially when they are like they are going to school, you know, they are already in school, then parents stop doing this kind of thing. Nah, terutama bagi anak-anak yang sudah mulai bersekolah, tuh orang tua mereka mulai stop memeluk dan mencium mereka. So it's very important to do this, continue doing this. Jadi sangat penting bagi kita untuk terus melakukan hal-hal ini kepada anak-anak kita. C. Vitamin C. Compliments throughout the day. Jadi vitamin C di sini adalah compliments atau dalam bahasa Indonesia adalah pujian sepanjang hari. Yeah, what do we mean by this? Apakah artinya? Encouragement, positive statements. Jadi kita harus membangun kepercayaan anak-anak, kemudian memberikan sebuah ucapan-ucapan positif kepada mereka. Yeah, remember to say thank you and please. Jangan lupa katakan terima kasih dan tolong kepada anak-anak kita. Yeah, many times we say these words to people outside the family, but not to our own family, right? Jadi seringkali kita mengucapkan kata-kata terima kasih dan tolong kepada orang lain, tapi tidak kepada keluarga kita. But it's so important for us to remember to do it for our own family because it matters. Namun sangat penting untuk kita ingat kita lakukan kepada keluarga kita, karena itu sangat penting. Now D, vitamin D stands for discipline. Vitamin D di sini dalam bahasa Inggris dikatakan disiplin, sama di bahasa Indonesia disiplin. And discipline to learn how to fill each other with love. Dan di sini artinya kita harus mendisiplinkan bagaimana mengisi satu sama lain dengan kasih. What do we mean by this? Apakah artinya ini? You know, I met a lady, she was the eldest in her family. Saya bertemu dengan seseorang wanita yang adalah anak tertua di keluarganya. And so she's used to bossing all her brothers and sisters around. Jadi sebagai anak sulung, wanita ini biasa memberikan perintah kepada saudara-saudaranya. So when she got married, jadi begitu ia menikah, her husband was shocked that she started ordering him around. Jadi suaminya ini sangat kaget karena wanita ini sering memerintah sang suami. Yeah, and the husband spoke to her and prompted her, said, you know, I don't feel love when you do that. Dan suaminya berbicara kepada dia, meminta dia berkata bahwa dengan diperintah, sang suami tidak merasa dicintai oleh wanita ini. So we need to find out how can we fill our spouses with love. Jadi kita harus mencari tahu bagaimana cara kita mengasihi pasangan kita. Have a conversation with your husband or your wife. Jadi bicaralah, berkomunikasilah dengan suami atau istri Anda. And ask them, what do I do to make you feel loved? Jadi bertanyalah kepada mereka, apa yang harus kita lakukan agar mereka bisa merasa dicintai. And then do more of that. Dan lakukanlah hal yang mereka minta. What do I do that makes you feel that I don't love you? Dan tanyalah, apa yang saya lakukan yang membuat pasangan kita ini merasa tidak dicintai. You ask my husband, he will tell you very fast. Don't nag me. Bila Anda bertanya pada suami saya, ia bisa menjawab dengan sangat cepat. Jangan nag itu seperti mengganggu ya. Jangan jueh sama saya. Jangan ngomel. Yeah. So we need to learn how to fill the other person with love. Jadi kita harus belajar bagaimana mengisi pasangan kita dengan cinta kasih. And the last vitamin, encouragement. E for encouragement. Jadi vitamin terakhir, vitamin E, encouragement dalam bahasa Indonesia adalah dorongan. Yeah. And this is not something that Asians do very well. Dan ini bukan dorongan saling mendorong, ini bukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Asia. Right? So when I went to live in America, wow, I found that Americans were so over the top with their encouragement.
Ketika saya hidup di Amerika, saya menemukan bahwa orang-orang Amerika ini sangat hebat dalam encouragement atau Yeah. saling dorong They ini. will say, good job. Mereka akan mengatakan, waduh hebat. Yeah, wow, you did a great thing here. Wow, kamu melakukan hal yang luar biasa di sini. We need to learn from the Americans. This good quality. Dan kualitas baik ini harus kita pelajari ya dari orang Amerika. Okay, now that we know what are the 5 vitamins of love, how about looking at some tips on how we can manage our time? Jadi setelah kita mengetahui 5 vitamin penting dari cinta ini, mungkin kita bisa melihat apa tips untuk mengatur waktu kita. Because remember, it says here, every day we are poured a cup full of time. All of us have 24 hours. Jadi dikatakan di sini, masing-masing dari kita memiliki 24 jam. Dan kita itu menuangkan secangkir penuh waktu yang kita miliki. You either drink yours or you spill it on the floor. Dan entah Anda meminum waktu yang Anda tuang itu atau Anda menumpahkannya di lantai. Yeah. So, you know, time is precious. Jadi waktu ini sangat berharga. Once it's gone, it's gone. Begitu waktu ini hilang, tidak akan bisa kembali. So how do we manage family time? Jadi bagaimana kita mengatur waktu keluarga kita? Number 1, Nomor 1, make a conscious decision that our families need our time if they are to know that we love them. jadi nomor 1, buatlah keputusan yang benar-benar kita sadari bahwa keluarga kita membutuhkan waktu kita agar Remember, mereka mengetahui kita mencintai mereka. time equals love. Ingatlah, waktu sama dengan cinta kasih. And we need to set priorities. Lalu kita perlu mengatur prioritas hidup kita. Think about it. Pikirkan tentang prioritas ini. We need time for self. Kita juga perlu memikirkan waktu untuk diri kita. We need time with spouse. Kita membutuhkan waktu dengan pasangan kita. And we need time with the children. Dan kita juga membutuhkan waktu bersama anak-anak kita. In that order. Dengan urutan seperti ini. And with your parents and relatives. Lalu dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain. And we need to learn to take turns. Dan kita perlu belajar bergantian. Share responsibilities with the children and with each other. Membagi tanggung jawab dengan pasangan kita dan dengan anak-anak. Yeah, I heard there's a research in Indonesia that says 3 out of 10 men do housework. The rest don't. Saya mendengar ada research di Indonesia yang mengatakan bahwa 3 dari 10 pria dalam pernikahan di Indonesia melakukan pekerjaan rumah tangga. Berarti yang 7 tidak. Because I know in Indonesia, the mothers spoil their sons. They don't let them do housework. Karena saya mengetahui di Indonesia kebanyakan ibu itu memanjakan anak laki-laki mereka. Dan anak-anak laki-laki ini tidak dibiarkan melakukan pekerjaan rumah tangga. So you need to educate your husbands to do some housework if they are working. Jadi kita perlu mendidik suami kita untuk melakukan pekerjaan rumah tangga saat kita menikah. We need to allow each parent some free time. Kita perlu membiarkan orang tua masing-masing dari kita untuk mempunyai waktu sendiri, waktu bebas. Yeah. And we need to establish a routine agreed by all. Dan kita perlu menerapkan suatu rutinitas yang disetujui oleh semua pihak. Because if you are consistent, it will save time. Karena bila Anda konsisten, itu akan menghemat waktu. Write a contract. Bila perlu, tulis sebuah surat kontrak. Everyone agree to what they need to do. Jadi, surat kontrak yang dimana semua pihak setuju dengan apa yang perlu mereka lakukan. And plan special ways to spend time together. Lalu rencanakan cara-cara spesial untuk menghabiskan waktu bersama. Use creative scheduling. Gunakan penjadwalan yang kreatif. You know, some working mothers get very tired at the end of the day. Jadi beberapa orang tua ibu yang bekerja itu sudah sangat lelah saat di akhir hari. And they come home, they have to face their children, right? Dan meskipun lelah, mereka pulang, mereka harus menghadapi anak-anak mereka.
one of a reporter, Donna, she solved her tiredness problem by discovering that if she exercised, she will have more energy. Jadi di sini ada seorang reporter bernama Donna. Dia menyelesaikan masalah kelelahannya ini dengan menemukan bahwa bagaimana cara menghadapi kelelahan ini. And so she found that if she invited her 8-year-old daughter to run with her, they can spend quality time together at the same time. Jadi bila dia mengajak anaknya yang berusia 8 tahun untuk lari pagi bersamanya, mereka bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama. Limit TV, newspaper reading, other time grabbers like gossiping, chatting on the phone or texting and all that. Limit all these other unimportant activities. Jadi kita harus membatasi hal-hal yang menghabiskan waktu ya, seperti membaca koran sendiri, menonton TV sendiri, gosip, ngobrol di telepon, itu harus kita batasi. And let non-essentials wait. Dan biarkan hal-hal yang bukan prioritas itu untuk menunggu. And if you have a husband who doesn't want to do housework, get a maid to help you. Jadi bila suami Anda tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah tangga, usahakan cari asisten rumah tangga. Or train your children to do some of the housework. Atau ajari anak-anak Anda untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga. So that will free up more time for each other. Sehingga kita akhirnya bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk satu sama lain. Also limit non-family outside social activities. Juga batasi kegiatan sosial yang tidak melibatkan anggota keluarga di luar. Yeah, I know a lot of men like to play soccer or golf or some other games with other people. Saya tahu di sini banyak pria yang suka biasanya berolahraga ya, seperti bermain bola atau golf atau yang lain-lain bersama teman-temannya. But why don't you socialize as a family? You know, join with other families so that you maximize or stretch that family time. Namun alangkah baiknya bila kita bisa bersosialisasi sebagai anggota keluarga bersama keluarga-keluarga yang lain, sehingga kita bisa merasakan kekuatan dari keluarga ini. And lastly, establish a support system. Dan yang terakhir, Anda harus mempunyai sebuah support system, ya. Don't try to do it alone. Jangan berusaha untuk melakukan semuanya sendirian. Like for example, you know, in our family, we have young children. Contohnya dalam keluarga kami ada anak-anak kecil. And the parents don't have much time with each other. Dan orang tua anak-anak ini tidak mempunyai waktu yang cukup untuk dihabiskan bersama. So, for example, my daughter says, "Oh, we want to really spend some good quality time together." So they said, "Oh, how about we go out with the other parents?" In other words, there are two families. They go out with the parents of the other family's children, and then the children come over to our house. Oh, jadi anak-anak saya yang sudah dewasa ini, bila mereka ingin menghabiskan waktu kualitas sebagai pasangan atau sebagai orang tua, jadi dua anak saya ini pergi bersama-sama sebagai dua pasang orang tua, dan anak-anaknya pergi ke rumah saya. And then I will be the one to babysit all the children. Jadi saya yang akan mengawasi cucu-cucu saya ini. So we provide support in this way. Jadi kita memberikan support kita dengan cara ini. So grandparents can be asked to help. Jadi nenek, kakek itu bisa diminta tolong sebenarnya. Aunties and uncles who love children can be asked to help. Om dan tante yang menyukai anak-anak bisa diminta tolong. And sometimes in a community like a church setting, you can help one another. Dan kadang di suatu komunitas seperti komunitas gereja, kita bisa saling membantu satu sama lain. So there are ways to free up more time. Jadi banyak cara sebenarnya untuk meluangkan waktu.
and stretch that 24 hours so that you seem to have more time for each other. Dan ada cara untuk seperti meregangkan 24 jam ini sehingga kita mempunyai lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama-sama. All right, now I want to give you some assignment, okay? Oke, sekarang saya akan memberikan tugas kepada masing-masing Anda. I want you to write down 3 things that block family time in your family. Saya ingin masing-masing dari Anda untuk menuliskan 3 hal yang memakan waktu, menghalangi waktu keluarga di rumah Anda. And then I want you to write down 1 decision you will make now to increase the quality of your family time. Dan saya ingin Anda menuliskan 1 hal yang Anda putuskan sekarang ini untuk memiliki lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga Anda. Okay, we will give you maybe 3 minutes to do this. Oke, saya akan memberikan waktu sekitar 3 menit bagi Anda untuk bisa melakukan ini. Okay, your time is up. Oke, waktu Anda habis. Anyone wants to share some things that block family time in your home? Apakah ada yang mau membagikan hal-hal yang menghalangi waktu keluarga di rumah Anda? Be sure to unmute yourself and you can share with us. Anda mungkin bisa raise hand dan akan di-unmute oleh host. Don't be shy. Silakan, jangan malu-malu. Oh, there's one. Okay. From Miss Lipping. She said lack of communication. Kurangnya komunikasi. Oh, that because the kids use their phones all the time. So Karena it's the anak-anak technology, right? Also from Miss Marcia, she Yeah. said because of the phone, the same. The phone. Okay, the mobile, right? That's a common one. One more?
From Novi said stress from work. Stress Karena from work. pekerjaan Oh, ya. sure. Yes, work is a big factor here. You're right. Now, we have this very famous character called Michael Jordan. He said, some people want it to happen, some wish it would happen, but others make it happen. So which group are you going to join? You Jadi want it to happen? Di sini Michael Jordan mengatakan ya, beberapa orang menginginkan sesuatu untuk terjadi, beberapa orang mengharapkan itu untuk terjadi, dan sisanya membuat hal itu terjadi. Jadi Anda masuk di grup yang mana? Would you belong to the last group? Apakah Anda ada di grup terakhir yang akan membuat hal yang Anda inginkan terjadi? Okay, would you say, I want to make it happen? Apakah Anda akan mengatakan, saya mau membuat hal ini terjadi? I want to have more time with my family. Saya menginginkan waktu lebih bersama keluarga saya. You know, the Bible says, make the best of your time. Ingat di Kolose 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. So what are we going to do? Jadi apakah yang akan kita lakukan? When you go home today, Nah, saat kita selesai seminar ini, and are you going to take that one step, one thing you're going to do and put it into practice? apakah Anda akan menerapkan satu hal yang sudah Anda putuskan itu dan akan mempraktekkan hal tersebut? I think that we all need the help of God to do this. Dan saya sungguh merasa bahwa Anda membutuhkan bantuan Tuhan untuk menerapkan hal-hal ini. Yeah, many times we are not serious enough. Jadi seringkali kita kurang serius. But if we focus on what needs to be done, Namun bila kita berfokus terhadap apa yang harus kita lakukan, and we pray about it dan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, and ask God to give us that focus to do it, dan kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita fokus yang benar untuk melakukan hal yang kita perlukan ini, you know, when we give someone our time, we actually give them a part of our life. jadi bila kita memberikan seseorang waktu kita, kita sebenarnya memberikan sebagian dari hidup kita. Because your time is part of your life. Karena waktu Anda adalah bagian dari hidup Anda. So my dear friends, the best present that you can give to your family and friends is your time. Jadi teman-teman yang terkasih, hadiah terbaik yang Anda bisa berikan kepada teman dan keluarga Anda adalah waktu Anda. First of all, give God your time, first thing in the morning. Jadi yang pertama harus Anda lakukan adalah memberikan waktu Anda kepada Tuhan pagi-pagi. And then throughout the day, put family as your priority. Lalu sisanya sepanjang hari, utamakanlah keluarga Anda. And I wish all of you the best as you embark on this journey. Dan saya mengharapkan yang terbaik dari Anda semua dalam perjalanan ini. To give your family your time, your precious time. Untuk memberikan keluarga Anda waktu Anda yang berharga. That's my prayer for you. Itu adalah doa saya untuk Anda. Back to you, Priscilla. Kembali ke MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Sally yang telah memberikan materi hari ini dengan sangat jelas ya. Siapa di sini yang terberkati dan belajar banyak boleh mengacungkan jempolnya. Ya. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A, sesi pertanyaan. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa dituliskan di chat box, nanti akan dibacakan dan ditranslate untuk kemudian dijawab oleh pembicara.
Oke, ini sudah masuk satu pertanyaan, saya akan bacakan. Nanti mungkin Ibu Mitzi boleh bantu untuk ditranslate ke dalam bahasa Indonesia ya, biar langsung. Oke, pertanyaannya dari Ibu Hana, demikian. I always give the encouragement vitamin to my kid. However, at the same time, I'm also worried whether with all the encouragement that I give, will my kid be able to deal or handle the discouragement that he may get from outside. Is this worry right? Oke, saya akan translate. Jadi di sini Ibu Hana mengatakan bahwa ia sudah selalu memberikan vitamin encouragement atau dorongan kepada anaknya. Namun, ia juga khawatir bila ia terus memberikan dorongan positif ini, bagaimana anaknya bisa menghandle kekecewaan yang mungkin didapat dari lingkungan luar. Apakah kekhawatiran ini sudah pada tempatnya? Okay, that is a very legitimate worry. Itu adalah kekhawatiran yang memang sangat umum dan penting ya. But you know, when a child knows that you are always there to encourage them. Jadi saat seorang anak tahu bahwa Anda akan selalu ada untuk mereka dan mendorong mereka, when they are faced with a problem, let's say they meet with some discouragement at school. Jadi bila mereka menghadapi problem, contoh ya, mereka menghadapi suatu kekecewaan di sekolah misalnya. They will definitely come back and share with you. Hal yang pasti mereka akan kembali kepada Anda dan menceritakan hal itu kepada Anda. Yeah. And at that time, you can encourage them again. Dan waktu itu Anda bisa kembali mendorong mereka. I don't think we can over-encourage a kid. Saya rasa kita tidak bisa terlalu memberikan dorongan positif pada anak-anak kita. Yeah, because we always tend to be on the other side. We don't encourage enough. Karena umumnya kita berada di sisi seberang, yaitu tidak memberikan dorongan pada anak kita. Yeah. Oke, baik. Pertanyaan kedua yang sudah masuk. Bagaimana kita punya waktu kalau kami berdua itu bekerja, apalagi di Indonesia ini pendapatan tidak sebesar di luar negeri. So the question is, how can we have time when we are both working, knowing in Indonesia the wages is not too high? Okay. It is not only in Indonesia that parents face the problem of getting enough for the family. It's a worldwide problem. Jadi problem ini tidak hanya dihadapi di Indonesia ya, malah di seluruh dunia. Kekhawatiran bahwa kita tidak dapat mencukupi keluarga kita. Now there are lots of families where the father and the mother both work. Jadi banyak sekali sekarang kita jumpai bahwa kedua orang tua, baik suami atau istri itu dua-duanya bekerja. Yeah. So like I said, you know, I've given you many tips on how you could stretch that 24 hours. Jadi tadi sudah saya terangkan tips-tips untuk Anda bagaimana meregangkan 24 jam yang Anda miliki setiap hari itu. Try one or two of them out. Jadi mari kita coba satu atau dua dari tips tersebut. Yeah, and then increase them as give yourself time to get adjusted to it. Jadi seiring waktu saat Anda beradaptasi, coba tambah. Yeah. Use your creativity. Anda harus menggunakan kreativitas. Yes. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan keluarga yang tidak merasa bahwa waktu atau kualitas waktu itu sangat berharga? Dan seringkali kita tahu bahwa waktu itu sangat berharga, tapi mengapa prakteknya itu sangat susah dan akhirnya cuek? The question is, what about families who don't feel that the time or quality of time is important
And often we know that time is precious, but why is the practice is so difficult and end up being ignorant? Yeah. You see, it all depends, like Michael Jordan says, it all depends on you. What do you want to do about it? Jadi sebenarnya ini kembali ke Anda, seperti yang dikatakan oleh Michael Jordan. Apa yang ingin Anda lakukan? Yeah, it's true. Our spouses or maybe our family members don't even realize the importance of giving time to our children. Memang mungkin dari anggota keluarga kita atau mungkin pasangan kita tidak merasa bahwa waktu itu penting diberikan kepada anak-anak. Remember that you cannot change your spouse. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa mengubah pasangan Anda. Or even your parents. Atau bahkan orang tua Anda. The person that you can change is yourself. Orang yang bisa Anda ubah adalah diri Anda sendiri. So start with yourself. Jadi mulailah dari diri Anda sendiri. There's a phrase that's called the power of one. Ada suatu kata kiasan yang mengatakan bahwa kekuatan dari seseorang. Yes. We are one, but we also have God. Kita ini hanya sendiri, namun kita memiliki Tuhan. And as you model spending quality time with your kids, as you model that, people around you will recognize it and they will see it. Jadi saat Anda mempraktekkan dan mencontohkan quality time, ya, waktu berkualitas bersama anak-anak Anda, orang-orang di sekitar Anda itu akan melihat dan mungkin bisa mencontoh. So, I always believe it starts with me. Jadi saya sangat mempercayai bahwa semua itu harus dimulai dari saya sendiri. Yes. If I am committed to doing it, it will inspire other people around me. Jadi bila saya berkomitmen untuk melakukannya, mulai dari saya sendiri, saya akan menginspirasi orang-orang sekitar saya untuk melakukannya juga. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, mana yang harus lebih diprioritaskan? Pelayanan kepada Tuhan atau waktu dengan keluarga? Which one should be prioritized, ministry or time for families? Ministry. Ministry, you mean ministry to other people? Ministry meaning for the church? Okay, the most important when you have young children is your family. Jadi bila Anda memiliki anak kecil, yang terutama adalah waktu bersama keluarga Anda. Okay, ministry to the church comes second. Pelayanan kepada Tuhan atau gereja itu jadi prioritas kedua. But that said, you can always creatively combine the two. Namun Anda tetap bisa secara kreatif mengkombinasikan keduanya. For example, when my children were very young, contohnya waktu anak-anak saya sendiri masih sangat muda, I would combine teaching the children's Sabbath school together, spending time with my family. Jadi saya suka mengajar sekolah sahabat anak-anak sehingga saya bisa mengajar, melayani sambil menghabiskan waktu bersama anak saya. So I'm accomplishing ministry to the church and at the same time I'm with my kids. Jadi secara bersamaan saya melayani gereja, namun di saat lain saya juga menghabiskan waktu bersama anak-anak saya. But I would say that you need to prioritize family when the children are small. Namun menurut saya bila anak-anak Anda masih kecil, yang perlu diutamakan masih tetap adalah keluarga Anda. Yeah. Even Ellen White, she wrote a letter telling a mother, please focus on your children first. Bahkan Mrs. White menuliskan sebuah surat ya kepada ibu-ibu mengatakan bahwa tolong fokus kepada anak Anda dulu. Yes, don't keep doing all the work in the church and then neglect your own children. Jadi jangan kita utamakan pekerjaan-pekerjaan gereja namun kita menelantarkan anak kita. Oke,
Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Atau udah sangat jelas tadi ya tips-tips yang diberikan oleh Dr. Sally? Oh, let me share screen again. I found some websites that gave a contact for some of you who may need counseling, for example, from Singapore. I found that there are some sources that are free. Saya akan membagikan beberapa website yang menyediakan layanan counseling bagi Anda yang memerlukan. Memang ini basisnya di Singapura, namun secara online tidak dikenakan biaya. All right, you might want to do a screenshot. Anda bisa screenshot layar ini untuk referensi ke depan. If you speak English, you can avail yourselves of these services. Bila Anda berbahasa Inggris, Anda bisa mendapatkan servis gratis dari layanan website-website di samping ini. I think you can also speak Chinese. Saya rasa mereka juga melayani bahasa Mandarin. Maybe they have Indonesians, I don't know. You can try and ask. Mungkin mereka bisa mengerti beberapa bahasa Malay ya. Maybe. Untuk yang talkyourheartout.com ini ada biaya ya, yang terakhir. Yeah, there might be a small charge because it might be a registration fee of some kind. Jadi ada biaya sedikit mungkin untuk admin atau tertentu. Okay, done. Oke, baik. Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita sama-sama open kamera kita ya. Kita akan berfoto bersama. Supaya Dr. Sally dan kita semua di sini bisa saling lihat nih wajah-wajah cantik-cantik, atau kalau bapak-bapak ganteng-ganteng ya, siapa aja yang hadir hari ini. Oke, baik. Oke, kita berikan pose yang terbaik ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Baik, saya akan share screen sebelum kita berdoa untuk menutup sesi kita hari ini. Saya ingin memberi sedikit informasi ya sebelum kita doa tutup. Di sini Sabtu depan kita akan masih melanjutkan seminar kita dengan topik pembahasan number 1 skill needed in families today. Ini ya di nomor 4, sesi keempat, tanggal 14 Mei, dengan masih Zoom link yang sama, waktu yang sama. Kita semua bisa gabung lagi sama-sama untuk mendengarkan
sesi pembahasan selanjutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar nih melalui link registrasi ataupun nomor WhatsApp yang ada di undangan, tidak perlu mendaftar lagi ulang untuk mengikuti seminar selanjutnya, karena akan secara otomatis di WA diinformasikan kembali oleh panitia. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau ngajakin temennya, family-nya yang lain, karena hari ini udah dapat banyak berkat, boleh banget. Nanti akan ada invitation yang akan dibagikan dengan link pendaftaran. Nah, boleh di-share link pendaftarannya supaya bisa temennya atau family-nya yang lain itu bisa mendaftar dulu. Nanti Bapak Ibu nggak perlu repot-repot japri lagi karena panitia yang akan membantu untuk mengingatkan. Baik. Kita akan menutup acara kita hari ini dalam doa yang akan dibawakan oleh Dr. Sally. Dr. Sally, would you please lead us in closing prayer? Our loving Father in heaven, Allah yang begitu baik, Lord, we come before you today. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu hari ini. You understand the pressures we face as mothers and fathers. Engkau mengetahui tekanan yang kami hadapi sebagai seorang ibu maupun ayah. You know that there are so many distractions that take us away from spending time with our families. Engkau mengetahui begitu banyak hal-hal yang bisa mengambil waktu kami dari keluarga. So Lord, I pray that you will forgive us. Jadi Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. If we have wasted time in the past, I pray that we will repent. Jika kami sudah sering membuang waktu di masa lalu, kami berdoa agar kami bisa berubah. And come back to focus on giving our family the quality time that they need. Agar kami bisa kembali memberikan waktu berkualitas bersama keluarga kami. I pray that you will give us wisdom. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami kebijaksanaan. Give us wisdom to be creative. Berilah kami kebijaksanaan untuk menjadi kreatif. So that we can schedule things and do things together so that we can save more time. Bantu kami agar bisa kreatif dalam menjadwalkan waktu kami dan menghabiskan waktu kami bersama-sama. Father, Tuhan, tomorrow the world will celebrate a special day for mothers. Esok hari dunia akan merayakan Hari Ibu. And I pray that your presence will be with each mother that's here in this group. Dan saya berdoa kepada Tuhan agar kehadiran-Mu bisa memberkati setiap ibu yang ada di ruangan Zoom ini. I pray you will give all our mothers a special blessing. Saya berharap Engkau memberikan setiap ibu ini berkat khusus dari Engkau. I pray that you will fill them with your grace. Saya berdoa agar Engkau memberikan kasih karunia kepada setiap ibu yang ada. So they can share this grace with their children. Agar mereka juga bisa membagikan kasih karunia dari Tuhan kepada anak-anak mereka. Thank you, God, for giving us the privilege to be the receptacles of your grace. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi pembagi kasih karunia Tuhan. We thank you that you have made us channels, that your grace can flow through to others. Kami berterima kasih karena Tuhan telah menjadikan kami alat Tuhan untuk membagikan kasih karunia pada orang lain. And I pray that you will help us to take care of our families. Dan saya berharap Tuhan mau membantu kami menjaga keluarga kami. We know that you love our families as well. Kami tahu bahwa Tuhan juga mencintai keluarga kami. And in the coming week, I pray that you will help us to put into practice what we have learned today. Dan kami harap di minggu ke depan ini kami bisa menerapkan apa yang sudah kami putuskan untuk keluarga kami. Fill us with your grace to accomplish this. Tolong berkati kami dengan kasih karunia Tuhan untuk bisa menerapkan hal-hal tadi. Because we pray in Jesus' name. Karena kita berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Amin.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga seminar hari ini bisa membawa berkat ya untuk semua kita di sini. Tadi kata Dr. Sally di doanya tidak hanya jadi teori aja, tapi kita bisa aplikasikan dalam minggu ini. Oke, di keluarga kita masing-masing. Saya mohon maaf bila bila saya ada salah-salah kata. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kita boleh menyalakan mic kita atau kamera kita untuk mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini. Thank you very much. Sally. Thank you, Thank Dr. you, Sally. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Sally. Yes, you're all welcome. Thank you, Dr. Sally. See you next week. Thank you so much. See you next Dear week. family. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Dr. Sally, Yes, yes. thank you. Do you have a special activity with your family during Mother's Day or something? Mother's Day. Sometimes we go out to eat. Mm. Yeah. But my grandchildren have been actively preparing presents for us, you know, so we'll see what they do tomorrow. Oh, that's Yeah. a good thing, yeah. Yeah. I mean, in school, they are reminded as Mother's Day and they do artwork or something. So I know that I've hidden some things for that they gave me to hide for their mother. So we've been busy. Is in Indonesia we celebrate tomorrow as Mother's Day also, Tante Yanli? No, December. Biasa 22 Desember. Oh, Oh, a different day, huh? yeah, that's why I'm a little confused. Yeah. Today, our church celebrated actually Parents' Day, both fathers and mothers. Yeah. And they had a gift for all the fathers and the mothers. No such things here. Yeah. Yeah, in Korea, they also have Parents' Day. Yeah. Instead of separating fathers and mothers. I think it's good that some schools, they try to make the children aware of like Father's Day, Mother's Day, and then some cards to the parents. Because in Indonesia, it's not like most like Filipinos or Singaporean or American, they really appreciate those days and make something for the parents, but not in Indonesia, I think. Ah, I see. Yeah. What do you think, Michi? Lily, yeah, kan? The Indonesia. Yeah, they don't really. Mother's Day is just a Mother's Day, you know. Mother's Day is just Mother's Day. No special. Like some people will say like Happy Mother's Day, but not like celebrated like abroad. Yeah. Even though